Oke, saudara-saudara. Oke, saudara-saudara, sebentar kita akan dengarkan visi misi. Mohon videonya boleh ditayangkan. Silakan ditayangkan visi dan misi. Ladies of the Fellowship adalah persekutuan para istri anggota FGB MFI. Ini merupakan waktu bagi istri untuk dapat berkontribusi pengalaman dalam hidup sebagai pasangan anggota FGB MFI. Tujuan LOF adalah untuk memaksimalkan fungsi istri dari anggota FGB MFI dalam menopang visi misi FGB MFI yang dijalankan para suami mereka yang merupakan anggota FGB MFI. Misi pelayanan LOF adalah 1. Menyadari panggilan Tuhan sebagai istri anggota FGB MFI. Ketika Tuhan memanggil pasangan, berarti termasuk istrinya, karena mereka adalah satu. Para istri perlu memahami arti pelayanan dalam FGB MFI. Karenalah merekalah tonggak doa bagi pelayanan suaminya, sehingga syarat para istri mendukung pelayanan suami di FGB MFI, maka kekuatan spiritual dari suaminya akan meningkat dan meningkat. 2. Mendorong pelayanan pasangan di FGB MFI. Para istri selayaknya mendukung dalam menjalankan pelayanan di FGB MFI. Mereka dapat dengan aktif melayani dengan cara membagikan majalah Voice dan mendampingi para pasangan dalam mengikuti pertemuan yang memang diadakan untuk pasangan atau pertemuan pasangan. 3. Memperlengkapi kerohanian istri anggota FGB MFI. Meningkatkan kadar kuantitas dan kualitas doa dari istri. Belajar menyampaikan firman dan memberikan wadah bersekutu bagi istri. LOF aktivitas. LOF memiliki beberapa aktivitas dan pertemuan rutin, yaitu 1. Mengadakan pertemuan LOF. 2. Mendampingi pasangan dalam mengikuti airlift dan landlift. 3. Mendampingi pasangan dalam mengikuti konvensi nasional. Hubungi kami untuk semua kaum wanita yang ingin bergabung dan mengalami terobosan dalam hidup. Tuhan Yesus memberkati. Ya, sister-sister di dalam Tuhan yang terkasih. Jadi untuk yang baru pertama kali join, yang belum tahu itu apa itu LOF, bisa join. Ada grup chatnya juga, nanti akan ditayangkan. Dan untuk yang mau ngajak teman-temannya untuk hadir, sehingga kita punya komunitas ibu-ibu di dalam Tuhan, kita bisa saling menguatkan, kita juga bisa mengajak suami untuk bergabung dengan FGB MFI. Terima kasih semuanya. Sebentar kita akan panggil pembicara kita, Ibu Dr. Herawati Lianto, sudah hadir bersama kita. Kami persilakan untuk memberikan renungannya. Silakan. Shalom. Ya, suara saya jelas ya? Jelas, Bu. Oke, sip. Ya, terima kasih buat kesempatannya kepada saya. Saya bersyukur luar biasa ya. Sebelumnya saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Dr. Herawati Lianto. Saya adalah seorang estetik konsultan ya. Jadi saya mengambil dokter, kemudian memperdalam di bidang kecantikan, estetika. Dan sekarang saya membawahi 2 bidang usaha, yaitu di Ara Klinik, yaitu klinik kecantikan dan reproduksi bersama dengan suami saya, dan bidang kuliner yang berbeda jauh ya dari profesi saya. Jadi ada bidang kuliner oleh-oleh khas NTT yang berbahan dasar kelor. Seperti itu. Jadi ibu-ibu, kita mungkin nggak ketemu secara langsung, tapi saya mengundang buat ke Kupang ya, Kupang NTT. Siapa tahu bisa mampir ke sini, bisa ke klinik, dan bisa mampir juga ke resto yang
saya dan suami bangun. Baik, terima kasih. Sekian dari perkenalan saya yang singkat. Jujur saja saya baru pulang dari praktek ya, tapi saya sudah mempersiapkan sharing ini hari ini. Kita santai aja sih, kita lebih ke discuss ya. Saya lihat di sini senior luar biasa, tapi saya percaya bahwa tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang akan lewat begitu saja. Malam hari ini kita semua akan dapat berkat. Amin. Iya, mungkin slide saya bisa ditunjukkan ya. Ya, kita kali ini kan kita mengambil tema iman, imun, dan aman. Kelihatannya ini 3 kata yang mirip, tetapi cuman beda abjadnya doang. Tetapi ternyata ini juga adalah sesuatu yang berkorelasi. Ibu-ibu, ternyata iman, imun, dan aman ini berkorelasi loh. Nah, ini yang mau saya sampaikan. Kemarin Tante yang hubungi saya, Tante Evi ya. Tante Evi hubungin, Dok, gimana coba kita bahas tentang hal-hal yang lagi usum sekarang nih, yang membuat kita khawatir ya. Kita benar-benar banyak. Ini ada suara, sorry ya. Ada suaranya dari mana ya? Bukan dari saya ya. Ada kayak bising gitu. Oke, saya lanjut ya. Jadi hari-hari ini, bahkan mungkin bukan hari-hari ini aja, sudah jadi 2 tahun nih. 2 tahun resmi sudah kita menjalani hidup seperti ini ya, dengan hidup berdampingan dengan virus yang sangat viral, yaitu virus corona. Nah, kita akan membahas di sini bagaimana cara kita menghindari virus tersebut, bagaimana supaya kita sebagai anak Tuhan juga di sini, bagaimana supaya kita nggak takut berlebihan ya. Jadi waspada boleh, tetapi nggak boleh takut yang berlebihan. Seperti itu. Karena kita sebagai anak Tuhan, kita juga punya perlindungan penuh dari Tuhan. Nah, kita harus tahu kapan waktunya kita untuk menjaga diri kita, menjaga kesehatan kita. Di sini saya sebagai dokter, saya akan sharingkan apa yang dibutuhkan ibu-ibu yang penasaran nih, bagaimana sih corona itu bisa terjadi dan sebagainya. Tapi saya juga akan sharing dari firman Tuhan. Ya, untuk slide-nya apakah sudah? Oke, jadi sambil menunggu slide-nya, memang mepet nih, saya sampai rumah langsung saya kirim slide-nya. Ya, jadi kita berbicara tentang virus corona ya. Nah, virus corona ini kita udah tahu bahwa ini asalnya pertama dari Wuhan. Ketika virus ini muncul, kita semua bingung, pada kebingungan nih. Apakah pertanyaan pertama yang mendasar adalah banyak orang yang menganggap virus ini biasa di awal-awal ya, saudara. Di awal-awal menganggap virus ini sesuatu yang paling cuman pilek batuk biasa, nggak beda kan sama batuk yang lain, seperti itu. Banyak orang awam yang berpikir, apalagi ada ya, kita pernah mendengar berita, ada salah satu dokter tuh yang sampai jadi viral juga karena dia memberitahukan bahwa nggak penting tuh minum antivirus, minum malah semakin banyak obat-obatan, itu malah jadinya bikin tubuh kita makin nggak sehat, tubuh kita malah makin drop. Jadi yang bikin kita drop tuh malah karena minum obat yang banyak. Nah, pasti kita sudah pernah mendengar hal itu. Nah, ini akan saya bahas di sini. Jadi sebenarnya hal itu nggak benar, ibu-ibu. Bahwa coronavirus ini adalah sesuatu yang memang serius, yang perlu kita waspadai. Ya, kenapa begitu? Karena virus ini berbeda dengan virus yang lain. Jadi virus ini menyebabkan salah satunya adalah pneumonia. Ya, kalau pneumonia
kita bisa bilang kalau pneumonia itu adalah infeksi pada paru-paru secara umum, overall, apapun itu, entah virus apa, atau bakteri apa, atau jamur apa, itu bisa menyebabkan pneumonia. Pneumonia itu adalah gejala batuk-batuk pada setiap orang yang terkena virus ini, ya. Nah, tetapi sesuatu yang berbeda di sini adalah pneumonia ini, dia pada virus corona, nah sebenarnya lebih bagus di slide ya, bentar. Dok, maaf, kami tidak bisa buka. Apa dokter bisa buka sendiri ya? Oh, soalnya begitu mendadak persis. Iya, nggak apa-apa. Ya, filenya nggak bisa dibuka, harus repair katanya. Oh, baik. Ya, nggak apa-apa. Ini saya bisa di-share sendiri. Saya udah jadiin co-host. Siap. Biar lebih ini afdol. Pakai slide biar semuanya paham. Bisa ya? Kelihatan ya? Ya, kelihatan. Sudah. Oke, baik. Sudah, oke. Ya, ini adalah layout klinik saya. Doakan bulan Juli saya akan opening dengan suami. Atas kemurahan Tuhan kami akan membuka reopening klinik yang baru di gedung yang baru pada bulan Juli. Iya. Next ya. Nah, ini yang tadi saya katakan, Ibu-ibu, bahwa tentang coronavirus yang sudah genap berusia 2 tahun sampai saat ini. Pertama kali pada tahun 2019 itu kita tahu dari Wuhan ya. Kita taunya dia satu jenis virus aja, nggak tahu ada banyak macam nih. Kok bisa bermutasi dan sebagainya, itu kita belum tahu. Nah, penyebabnya yang perlu kita ketahui adalah yang paling beresiko tinggi ini adalah pneumonia. Jadi ini maksudnya adalah komplikasi paling bahaya dari coronavirus. Jadi nggak usah dipikir yang masalah demam, batuk, segala macam. Paling parahnya adalah di sini, pneumonia. Misalnya ibu-ibu mengalami pilek, mengalami sakit kepala, mengalami demam, itu hanyalah efek samping. Ya, tapi yang paling mendasar di sini, yang paling ditekankan, yang paling berbahaya dari coronavirus adalah pneumonia. Di mana pneumonia ini membuat peradangan di paru-paru. Nah, dan pneumonia ini sangat khas karena pada coronavirus dia menyebabkan paru-paru kita, jaringan-jaringannya itu rusak. Nah, oke. Ya, jadi ini gejala-gejalanya ya Bu, saya rasa kita nggak akan terlalu membahas sangat detail karena ini bukan seminar dokter ya, tapi yang penting secara umum aja. Mungkin ibu-ibu ada yang sudah pernah mengalami, mungkin ada yang belum mengalami, janganlah ya. Tapi saya pribadi sudah pernah mengalami. Dan saya alami itu saat hamil, ibu-ibu, saat hamil usia 3 bulan. Nah, di sini hari pertama biasanya ada rasa demam. Demam ini paling umum untuk yang dirasakan oleh virus corona, walaupun tidak semuanya. Jadi untuk sampai sekarang ya, kita masih harus berjaga-jaga. Walaupun angka kejadiannya sudah berkurang, sudah turun, kita harus tetap berjaga-jaga. Setiap kita demam, harus keluarkan dulu di otak, ini corona atau bukan. Gitu. Jadi hal itu yang saya lakukan juga pada papa mama saya waktu itu. Waktu papa saya demam, mama saya nggak tahu nih. Mama saya cuma bilang, itu papa lu kayaknya nggak enak badan. Udah biasa aja mama. Tapi saya langsung berpikiran kalau kita sebagai dokter, kita harus menyingkirkan dulu yang terburuk. Baru kita pikirkan yang lain. Nah, ini buat bekal ibu-ibu di rumah nih, buat keluarga, buat suami, anak-anak, dan lain-lain. Bahkan cucu kayaknya ya di sini pasti sudah ada yang punya cucu juga. Nah, begitu demam, pikirkan dulu hal terburuk. Bukan khawatir ya, di sini adalah maksudnya kita harus mengetahui dulu yang terburuknya apa. Nah, di sini kita pikirkan yang terburuk corona nih. Jadi swab dulu. Kalau misalnya negatif, oke, baru kita lihat kemungkinan udah yang lain lah.
demam berdarah dan lain-lain gitu. Jadi demam pertama. Kemudian ada kelelahan otot, ya, batuk kering. Batuk kering nih nggak harus batuk kering aja. Kadang juga dengan batuk berlendir, ada lendirnya. Dan juga diare atau mual. Ini di slide ini dikatakan 1 atau 2 hari sebelumnya, tapi sekarang sih sangat berubah ya untuk gejala-gejala corona. Nah, kemudian sampai di hari kelima. Nah, ini nih yang mengalami keterlambatan penanganan. Tidak pembicara di Jakarta. Nah, itu mama saya tuh suaranya kedengeran, nggak di-mute, mama. Oke, jadi hari kelima itu kalau sudah penanganannya tidak benar atau tidak tepat dan tidak cepat, makanya kenapa saya bilang begitu demam, dahulukan dulu apakah ini corona atau enggak. Karena keterlambatan penanganan itu sangat menentukan progresivitas dari virus ini. Gitu. Jika Anda mendiagnosanya di hari pertama, akan lebih cepat dan lebih tinggi angka kesembuhan dibanding Anda mendiagnosanya di hari kelima. Gitu. Jadi jangan sampai demam, doa-doa aja, semoga enggak lah, ya, gitu ya. Tapi kita harus lebih waspada, Ibu-Ibu. Nah, hari kelima kita mulai mengalami tanda-tanda sulit bernapas karena virusnya sudah sampai ke paru-paru, gitu. Nah, yang hari ke-8 ini adalah saat cairan sudah memenuhi paru-paru. Ini udah paling parah ya. Makanya kenapa selalu identik dengan saturasi oksigen. Ibu-ibu kalau misalnya kemarin mungkin hampir semua ya bisa siap nih pemeriksa saturasi oksigen di rumah atau oximeter karena untuk mengecek saturasi oksigen. Ini adalah hasil akhir yang menandai apakah virus ini sudah memenuhi semua paru-paru atau tidak. Oke, kita lanjut. Bagaimana coronavirus dapat menyebar? Tentunya ibu-ibu juga sudah awam dengan ini ya. Sudah umum dengan ini. Karena dari percikan ya, makanya kenapa kita menggunakan masker, kemudian kontak dekat dengan orang-orang yang terinfeksi. Nah, ini kita berperang nih, kalau virus ya, kita ngomong virus, kita berperang dengan sesuatu yang tidak kita lihat, ibu-ibu. Jadi jangan terlalu over PD. Oh, saya bersihan kok, saya selalu cuci tangan. Oh, kalau saya selalu ganti baju atau gimana-gimana setelah pulang ya. Jangan terlalu over PD ya, ibu-ibu. Karena kita berperang ini melawan sesuatu yang tidak terlihat. Kontak dengan permukaan benda atau barang. Nah, ini mungkin agak jarang kalau saya lihat di kehidupan umum, itu masih takutnya hanya sama masker, sama cuci tangan. Tapi kayak kita pegang HP, apakah itu disterilkan tiap kali pada saat pulang, gitu kan? Dilap dengan hand sanitizer, atau disterilkan dengan alatnya. Sekarang kan sudah ada alatnya ya, untuk steril. Nah, ini 3 hal ini yang menjadi kunci penyebaran coronavirus. Nah, ini nih yang paling penting, ibu-ibu. Kita lihat di sini, ini adalah varian yang perubahan bagaimana mutasi dari coronavirus. Pertama yang kita alami itu mulai dari alfa, kemudian beta. Nama ilmiahnya tuh ibu-ibu lihat B117. Nanti beta lagi ada B1351. Ada lagi varian gamma yang ada di Brasil, varian delta. Dan yang terakhir Omicron. Ya. Nah, mungkin ibu-ibu baru tahu nih, kan kita umumnya hanya tahu yang varian delta, varian Omicron, ternyata ada banyak. Jadi coronavirus ini udah jalan kemana-mana, ibu-ibu. Nah, satu hal di sini yang mau saya sampaikan penekanannya adalah virus ini akan hidup berdampingan dengan kita dan sudah mulai berdampingan dengan kita, gitu. Jadi sebenarnya ini adalah peralihan di mana yang awalnya kita takut, kita khawatir ya, sekarang kita harus hidup bersahabatlah sama dia. Karena semakin banyak pengidap pasien yang terkena coronavirus, akan semakin banyak terjadi mutasi di dalam orang tersebut. Pindah ke orang lain akhirnya sudah berubah lagi. Makanya yang saya bilang nih, coba dilihat. Nama ilmiah aja ada B1.617.2.
Kenapa nggak B1.6.1.1? Itu berarti ada lagi jenis lainnya tuh sebenarnya. Jadi mungkin ini jenis-jenis varian mutasi yang sempat dikenali oleh dunia. Tapi kadang nggak semua terekspos ya. Mungkin bisa jadi yang kena di saya dulu varian yang lain lagi. Kan kita nggak periksa gitu. Itu varian yang apa. Jadi sebenarnya virus ini ya, kalau kita mau kabur dari virus ini nggak mungkin. Kita harus hidup berdampingan. Nah, kuncinya di sini, tema kita hari ini adalah aman ya, imun, iman. 3 ini korelasi. Yang saya sharingkan tadi, cara cuci tangan, kita harus menghindari ya, dengan menggunakan masker, cuci tangan, kontak permukaan barang yang terkontaminasi, itu adalah cara-cara kita untuk mendapatkan rasa aman di dunia, ya kan? Dengan cara kita. Tetapi bagaimana dengan cara Allah? Gitu. Nah, Mazmur 91 ini adalah suatu ayat yang sangat viral saat pandemi terjadi. Semua bahkan mungkin taruh di pintu kalau bisa. Mazmur 91, aku klaim Mazmur 91 di rumahku gitu ya, dalam lindungan Allah. Yuk kita baca sama-sama ya. Ibu-ibu, saya bantu bacakan. Sekaligus menguatkan iman kita. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Saya bacakan ya ayat 1. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Bisa baca sama-sama ya, masing-masing di tempatnya untuk perkataan iman buat kita. Ayat 3, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kebuat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Ayat 11, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Aminkan ya, ibu-ibu. Luar biasa. Ayat ini luar biasa, Bu. Tapi jujur, ketika saya berpikir apa yang mau saya bawakan gitu ya dalam malam hari ini, saya dapat rema yang luar biasa. Saya dapat rema luar biasa yang lebih membuka lagi. Selama ini Mazmur 91 yang saya buka, ternyata malam hari ini saya mau bagikan sesuatu yang Tuhan taruh begitu kuat dalam hati saya tentang Mazmur 91. Kita bahas yang pertama, yaitu dalam lindungan Allah ayat 1 ya. Dikatakan di sini orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Saudara, kita tadi sudah berbicara tentang aman ya secara persepsi kita. Tetapi bagaimana untuk kita aman dalam lindungan Allah? Jika kita mau aman dalam lindungan Allah, poin yang pertama, ibu-ibu bisa catat, yaitu komitmen.
Kita lihat di sini, sekali lagi ya, kata-kata ini dibilang, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Berarti itu adalah suatu pilihan. Jadi Tuhan nggak bilang, buat semua yang duduk, yang mau berdiri, yang mau apa, silahkan aku melindungi engkau. No. Di sini ayat ini dikatakan orang yang duduk. Jadi orang yang mau untuk duduk di dalam lindungan yang maha tinggi. Dan bahkan dia nggak hanya duduk, saudara. Dia juga bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Jadi ini adalah suatu pilihan. Luar biasa ya. Jadi di ayat 1 ini Tuhan sudah mengatakan bahwa komitmen atau pilihan itu harus kamu lakukan. Kamu harus menentukan komitmen. Apakah kamu mau berjalan bersama saya atau enggak? Di sini juga dikatakan Tuhan enggak mau suam-suam gitu. Kalau kamu sudah duduk dalam lindungan yang maha tinggi, kamu juga bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Jadi Tuhan enggak cari orang yang suam-suam. Mungkin misalnya di saat kita lagi happy, kita cari Tuhan. Di saat kita lagi galau, seakan-akan Tuhan nggak menjawab, mungkin kita cari ramalan gitu ya. Kita cari dukun, atau dan sebagainya. Di sini Tuhan minta komitmen. Jika Anda mau aman di dalam Allah, tentukan komitmen kamu. Berikan komitmen kepada Allah. Gitu. Ya Tuhan, saya mau berkomitmen masuk di dalam naungan lindungan Allah. Jadi ini adalah suatu pilihan. Bahwa dalam lindungan Allah itu pilihan kita. Kita mau duduk di dalam Dia, kita mau bermalam dalam naungan kuasanya, atau enggak. Kita mau duduk di luar. Gitu. Luar biasa. Ya, saya percaya diberkati ya dengan poin pertama ini. Oke, kita lanjut ke poin kedua, Ibu-ibu. Di ayat kedua saya juga dapatkan rema yang luar biasa. Jika kita mau aman di dalam Allah, poin yang kedua adalah perkatakan perkataan iman. Di sini Daud berkata, orang yang duduk tadi ya dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata pada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Ini berarti perkataan iman, Ibu-ibu. Coba masing-masing di rumah ya menghadap kamera ini katakan, Tuhan tempat perlindunganku. Aku percaya. Ya. Jika Anda mau aman di dalam perlindungan Tuhan, perkatakan itu. Ya. Perkatakan itu agar telinga kita mendengar dan iman kita semakin kuat. Nah, ini saya mau bagikan sedikit tentang Masaru Emoto. Dia meneliti tentang air, Ibu-ibu. Jadi air ternyata ada rahasia dari air. Ketika diperiksa ya, molekul-molekul air itu ternyata beda-beda. Nah, kita bisa lihat ini setelah di mikroskop yang elektron ya, yang sangat ukuran kecil, dilihat ada macam-macam kristal air yang terbentuk. Ini diteliti dengan orang memperkatakan terus ke air tersebut. Jadi dia bikin sampel. Ada gelas satu, dia main bilang thank you terus. Dia bilang thank you. Wonderful misalnya gitu ya, dipuji terus. Kristal yang dihasilkan sangat cantik. Tapi ketika yang di bawah Ibu-ibu bisa melihat, I will kill you. Wih, kata-kata yang sangat kasar. Anda bodoh, saya akan bunuh kamu. Nah, hancur kristal-kristal air tersebut. Jadi perkataan iman ini ada bahkan di ayat Alkitab. Sudah dikatakan sama Daud. Bahwa kita harus berkata gitu loh. Walaupun mungkin hati kita ya, kita nggak tahu hati kita lemah dan sebagainya. Tapi Daud bilang perkatakan itu. Berkata kepada Tuhan. Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Allahku yang kupercaya. Sama seperti penelitian air ini. Ya. Nah. Oke, ini next aja sih. Ya. Kemudian kita lanjut ya Ibu-ibu. Jadi kita sudah dapat 2 poin. Bagaimana supaya kita aman di dalam lindungan Allah. Yang pertama adalah kita punya komitmen terlebih dahulu. Kalau kita mau masuk dalam lindungan Allah, kita komit dulu untuk masuk dalam lindungan Dia. Baca firman setiap hari, komitmen dulu.
Gitu. Jangan minta aman kalau kita belum bisa komitmen apa-apa sama Tuhan. Yang kedua adalah perkatakan terus imanmu. Perkatakan perkataan-perkataan yang positif. Jadi misalnya sakit nih ya, misalnya ibu-ibu ada yang mengalami sakit. Saya bisa sembuh. Saya kuat. Tuhan akan sembuhkan saya. Nah, seperti itu. Katakan setiap hari. Ya, poin yang ketiga, ibu-ibu, ini juga luar biasa. Saya baru dapatkan ini saat memang mau sharing firman. Sebelumnya saya membaca Mazmur 91 itu biasa aja. Poin ketiga dikatakan, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar yang busuk dan sebagainya. Di sini saya bikin, saya tulis ayat 3 sampai ke ayat yang ke-13. Yang ini, singa dan ular tedung akan kau langkahi dan lain-lain. Nah, di sini poin ketiga, ibu-ibu, adalah pengalaman bersama Tuhan. Agar engkau aman, engkau mau rasa aman dalam lingkungan Allah, Anda harus mengalami dulu rasa aman, yaitu mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami Tuhan. Kenapa saya bilang gitu? Karena di sini Daud menuliskan Mazmur, ibu-ibu. Di ayat 3 dia katakan gini, sungguh. Nah loh, kalau ibu-ibu mau ngegosip ya, ini ibu-ibu banyak kan dari Jawa kan ya. Nah, kalau misalnya, atau nggak tahu mungkin dari banyak daerah ya, kalau misalnya ngegosip nih, beneran loh, beneran dia itu gini, gitu kan. Beneran, masa sih, iya beneran ya. Nah, Daud ini juga bilang, di ayat 3, dia bilang sungguh. Loh, dia kok percaya banget gitu loh. Saya heran, di ayat 3 kok Daud bisa bilang, dia yakinkan banget sama orang yang mau membaca kitab ini. Dia bilang, sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung. Berarti, ibu-ibu, dia sudah mengalaminya. Sampai dia bilang, sungguh, dia akan melepaskan engkau. Jadi kalau kita mau rasa aman di dalam Tuhan, alami dulu. Alami Tuhan. Maka kita akan menjadi berkat buat orang lain. Dan bahkan buat diri kita sendiri. Seperti itu. Nah, di ayat berikutnya, semuanya adalah perkataan-perkataan yang menunjukkan bahwa dia mengalami Tuhan. Gitu. Seperti ayat 5, ya kita lihat. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan. Gak usah takut, gini-gini. Lah kok percaya banget gitu loh Daud. Karena dia bilang, di kata nomor 3, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau. Itulah berarti dia sudah mengalami perjumpaan bersama Tuhan. Dia nggak akan yakin berkata-kata dari ayat 3 sampai ayat 13 kalau dia nggak mengalami itu, ibu-ibu. Itu hanya akan jadi ucapan yang kosong. Ya. Nah, berikutnya. Mungkin waktu juga ya, jadi biar ada tanya jawab. Ini yang terakhir, ibu-ibu. Diberkati sampai di sini ya. Amin. Langkah yang terakhir adalah kita sudah sampai ayat 13 tadi ya. Nah, poin ketiga sampai ayat ke-13. Berikutnya adalah poin yang terakhir, yaitu ayat ke-14 sampai dengan ayat ke-16. Di sini Daud katakan lagi, sungguh hatinya melekat kepadaku. Ini berkata apa, ibu-ibu? Poin yang keempat adalah Tuhan mencari hati yang setia. Ya, kita sudah komit, kita perkataan positif, kemudian kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, terus jangan lari. Setelah Anda lewati masalah, Anda alami perjuangan bersama Tuhan, Anda sudah berjalan sama Tuhan, jangan lari, setialah. Nah, bahkan di sini saya juga luar biasa, saya pengen nangis gitu ya, baca ayat ini. Ternyata upah dari kesetiaan itu apa? Ibu-ibu, di ayat 14-16 ini sedikit berbeda dengan ayat yang sebelumnya. Kalau ayat sebelumnya, yang saya bilang tadi 4-13. Daud cuma bilang, dia akan menghalangi engkau dari ini. Dia akan menghalangi engkau dari ini. Itu berbicara pengalaman pribadi. Tetapi ayat 14-16, ternyata ada sebab akibat.
Jadi di ayat 14 dikatakan, sungguh hatinya melekat, maka aku akan meluputkannya. Nah, terus nggak sampai situ doang. Ternyata ada berkat tambahan lagi. Jadi jangankan rasa aman ya. Tuhan bahkan akan memberikan lebih dari rasa aman buat ibu-ibu. Jika kita setia sama dia. Di sini dikatakan sungguh kalau hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Tapi nggak stop sampai di situ. Aku akan membentenginya sebab dia mengenal namaku. Nah, terus di ayat 15 bilang lagi, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Nah, harusnya stop sampai situ ya. Kalau berseru ya aku menjawab. Tapi enggak. Diteruskan lagi. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Enggak sampai situ lagi. Jadi ada berkat yang double gitu ibu-ibu. Aku akan meluputkannya dan sungguh luar biasa. Memuliakannya. Jadi ini enggak hanya bicara bilang aman loh ya. Tetapi bahkan dia akan memuliakannya. Ayat 16, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada. Selesai, ibu-ibu. Saya sudah selesai dengan poin-poin kita malam hari ini. Jadi kunci rahasia aman dalam lindungan Allah. Ada 4 hal. Kita mau aman ya, imun, iman ya. Kita mau aman, tapi aman nggak cukup hanya dengan kita waspada. Karena kita tadi saya bilang, kita berperang dengan sesuatu yang tidak kita lihat. Nggak ada musuh di depan kita. Virus ini ada di mana-mana. Kita sudah jaga pun, ya, sudah maksimal pun, kita nggak bisa apa-apa. Gitu. Saya dokter, saya jaga semaksimal mungkin, nggak bisa. Saya aja kena, saya hamil, saya kena. Suami saya kena, mertua saya kena semua, papa mama saya kena. Gitu. Tetapi bagaimana supaya selain kita aman ya secara jasmani, kita juga aman dalam lindungan Allah. Yaitu kita punya komitmen, perkatakan iman, alami perjumpaan dengan dia, dan setia kepada janjinya. Amin. Terima kasih. Terima kasih Dr. Herawati ya. Ibu-ibu sungguh dikuatkan ya. Kita harus punya komitmen sama Tuhan, harus memperkatakan iman, perkataan yang positif, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan setia kepada janji Tuhan. Itu biar aman dalam perlindungan Tuhan. Nah, karena kebenaran ini kan dokter, ini pasti ibu-ibu banyak yang mau bertanya untuk menjaga imun. Selain secara, tadi kan secara rohani ya, secara jasmaninya ini, soalnya kadang-kadang kan ibu-ibu itu banyak mendengar berita-berita di WhatsApp yang kadang-kadang hoax pun kita, apalagi udah umur-umur lansia ini nggak tahu bedain mana yang hoax, mana yang beneran. Saya boleh bertanya dulu ya dokter sambil menunggu. Kalau ada teman-teman yang mau bertanya bisa chat ke ini, bisa langsung chat, nanti kita akan kalau waktunya cukup kita pertanyaan yang umum sih begini dok, karena kan begini, bagaimana cara mengatasi COVID? Udah pakai vaksin, prokes, pakai masker. Nah sekarang vitamin D, semua orang kan bilang vitamin D. Apakah benar menaikkan imun dengan konsumsi vitamin D3 itu ditambah berjemur itu akan sangat membantu supaya kita tidak kena COVID? Itu dulu dok pertanyaannya. Ya, pertanyaan yang bagus. Jadi benar banget ya ibu-ibu. Nah kebetulan ini ibu-ibu juga ya. Jadi ini berhubungan dengan masalah kecantikan juga Bu. Kalau sering berjemur, fleknya muncul. Dan itu saya dapatkan tiap hari itu di pasien. Dok katanya lagi musim corona ini berjemur. Saya berjemur keluarlah flek saya. Gitu. Jadi yang benar adalah kita memang untuk asupannya ya kita memerlukan vitamin D yang cukup ya, nggak berlebih tetapi cukup. Saking aja selama ini kita memang lifestyle orang Indonesia itu makannya kurang ya, gizinya tuh nggak kita perhatikan sehingga kita kekurangan vitamin D ini. Yang harusnya normal kita kekurangan gitu, sehingga 5.000 IU ya kan kita
saran dari semua WHO dan sebagainya ya, vitamin D-nya kita butuh 5.000 IU. Itu memang benar. Nah, sebenarnya kalau berjemur itu sedikit banget vitamin D yang didapatkan. Jadi, kalau bagi saya, apalagi seorang dokter kecantikan, mending nggak usah deh, berjemur yang normal-normal aja. Jadi juga jangan di jam-jam yang jam 10. Sebenarnya sekarang kan soalnya lapisan ozon juga sudah mulai menipis ya. Jadi jam 10 itu sudah setara jam 12 gitu. Jam 9 aja sudah setara jam 11 gitu. Jadi kalaupun berjemur ya pagi-pagi aja, Bu Ibu udah keluar matahari cukup lah gitu. Tapi untuk selebihnya tetap dibutuhkan konsumsi dari vitamin D. Oke. Dok, sekali lagi tanya ya, memang saya pernah dengar dari dokter kecantikan, kan kebetulan dokter kecantikan, jangan berjemur, dia bilang. Matahari itu bikin cepet tua, keriput. Saya kan jadi bingung gitu kan ya dok. Sebaiknya minum vitamin D3, emang umurnya udah berapa? Kalau umur di masing belasan, di bawah umur 20-an, itu mungkin bisa matahari membantu. Tapi kalau sudah 30 tahun ke atas, dia bilang nonsens, dia bilang tidak bisa. Nah, saya sendiri ngalamin dok, saya jemur-jemur akhirnya tangan saya flek, untuk mukanya enggak. Terus saya mau tanya ya dok ya, kalau untuk vitamin D3 itu, kalau nanti kita periksa nih, kita kan minum 5.000, terus kita periksa ke dokter, itu sebenarnya berapa sih yang aman untuk COVID? Terus supaya kita orang-orang pada bilang begini, nanti konsumsi berlebihan, kena ginjal, kena gini, aduh minum aja yang 1.000. Nah kan kita simpang siur nih dok, kira-kira bisa diceritain nggak vitamin D itu sebaiknya di angka berapa kalau kita periksa lab, kemudian apakah kalau sudah mencukupi kita itu turunin jadi 1.000 atau 2.000 IU, itu dok. Kasih. Oke. Jadi gini, kecukupan vitamin D yang dibutuhkan sebenarnya itu 600 aja. 600 sampai 700 lah, mentok-mentok 1.000. Jadi memang nah, itu tadi yang saya bilang, bahwa sebenarnya harusnya setiap hari kita mengkonsumsi vitamin D senilai 1.000 maksimal ya. Anggaplah 1.000, kalau angkanya nggak genap kita kan susah ya hitungnya. Jadi 1.000 IU gitu. Satu tablet kan ada. Makanya kenapa banyak tuh tablet-tablet di Indonesia, kalau Ibu-ibu perhatikan banyak sebenarnya yang 1.000 kan. Jarang yang langsung 5.000. Itu kalau multivitamin dari luar biasanya. Makanya kenapa kalau syarat yang ditentukan oleh BPOM keluaran Indonesia itu hanya boleh 1.000. Nah, perbedaannya adalah gini, karena memang untuk saat orang itu terkena corona ya, dia harus cepat-cepat nih, ibaratnya kadar level di dalam darah harusnya sudah segini karena kita konsumsi setiap hari itu 1.000 kan gitu. Karena tiba-tiba orang Indonesia apalagi ya, nggak hanya orang Indonesia tapi semua juga, karena kita nggak sadar dengan kebutuhan vitamin D yang seharusnya, kita harus cepat-cepat harus sampai di sini nih. Akhirnya dibikinlah batas maksimalnya. Batas maksimalnya yaitu 5.000. Dan ini hanya di saat memang COVID sebenarnya. Nggak perlu dilanjutkan lagi, karena kembali lagi tadi kebutuhan kita itu sebenarnya 1.000 per hari. Saking biar ngejos aja nih, kayak untuk lari cepet. Kayak gitu. Mau tanya ya, soalnya gini, kalau di lab itu kan dia tulis batas minimum 30 sampai 100 ya pada umumnya. Nah, saya sendiri waktu sebelum COVID malah udah tes cuman belasan. Jadi sebelum COVID saya udah minum vitamin D. Nah, dokter menganjurkan saya minum 5.000. Dia bilang ini udah masa mau menuju menopause. Waktu itu kan tahun 2019, 2018 lah saya udah mulai minum. Jadi kata dokter sebaiknya minum 5.000. Akhirnya saya udah kebiasaan minum 5.000. Nah, saya kejar-kejar itu sampai COVID aja saya baru 30-an karena memang saya suka lupa minum juga. Nah, sampai 30-an terus kata ada dokter yang bilang harusnya 55, kamu baru aman untuk COVID. Waduh, 55. Ya udah deh coba minum tiap hari. Nah, ngejarnya kan susah, Dok. Saya pernah ngobrol sama dokter. Kata dokter, vitamin D3 itu bukan hanya
faktor makanan ya tadi dokter bilang ya. Ya. Kalau kita kurang tidur, kita stres, atau ibu ada minum obat kolesterol, itu memang susah naiknya. Maka benar seperti itu, Dok. Ya, benar. Jadi vitamin D ini juga salah satu yang larut dalam lemak. Makanya tadi sempat dibilang ya, dokternya kan bilang, kalau misalnya ada minum obat kolesterol ya, vitamin D-nya juga akan berkurang. Karena vitamin D ini larut di lemak. Nah, minum obat kolesterol lemaknya dihilangin kan. Jadi akhirnya vitamin D-nya keluar lagi. Nah, itu prinsipnya sih sebenarnya. Tapi kalau saya pribadi ya ibu-ibu, kembali lagi bahwa kita kan sudah mulai bersahabat nih. Kita harus bersahabat dengan corona ya. Jadi sebenarnya kita nggak perlu tuh harus yang benar-benar vitamin D kita periksa di lab. Nah, karena apa? Vitamin D atau apapun itu sebenarnya itu hanya penunjang. Seperti itu. Jadi memang itu menunjang imunitas tubuh kita ya. Tetapi yang terutama di dalamnya adalah bagaimana sistem kekebalan tubuh kita. Nah, kekebalan tubuh kita ini didapat dari vaksin. Nah, jadi memang makanya kenapa di Indonesia kan digalakkan banget ya vaksin ini harus cepat karena memang yang bisa memutus rantai ini hanya vaksin. Begitu sudah kena, apapun yang kita lakukan memang sih kita jadinya akhirnya mengikuti tren gitu ya, periksa vitamin D dan sebagainya. Tapi sebenarnya periksa vitamin D ini bukanlah segalanya. Karena gini, kita berprinsip kalau kita sebagai dokter sebenarnya, kalau misalnya di luar kota, maksud saya dalam hal ini Jakarta gitu kan, Surabaya, itu masih gampang, Bu. Tapi kalau kita jadi dokter yang di daerah, boro-boro kita mau periksa vitamin D, ya kan? Jadi sebenarnya, nah itu dia, kayak gini, misalnya malaria gitu atau demam berdarah. Dokter yang di pedesaan itu udah nggak perlu pakai pemeriksaan, lihat aja, oh ini malaria udah. Kalau mau nunggu hasil lab, waduh udah nggak selamat lagi gitu pasiennya. Nah jadi kita kembali, jangan lagi kita minded-nya itu lab minded, laboratorium minded. Kayak misalnya kita, waduh dok, kolesterol saya 300 gitu kan, langsung gimana ya? Tapi padahal nggak ada gejala apa-apa ibu-ibu kan gitu. Nah lab ini adalah mesin ya, hasil yang bukan maksudnya gini, dalam artian bukan berarti saya bilang lab itu hasilnya bisa selalu benar. Lab itu bisa salah juga loh, gitu. Jadi lebih kita melihat klinis pasien. Nah, hal ini pun yang mau saya sampaikan. Jadi jangan terlalu ibu-ibu laboratorium minded. Saya nggak ada apa-apa, tapi saya pengen periksa semua dok. Begitu habis periksa, kedapatanlah semua ya kan. Oke, itu sebenarnya bagus. Tapi bukan berarti dilaksanakan untuk semuanya. Salah satu contohnya adalah vitamin D ini. Gitu. Tanya lagi dok, tadi kan dokter bilang vaksin ya. Tapi ini ada teman ya, beberapa malah udah vaksin 2 kali, ada yang sudah booster 3-4 kali pun masih terkena COVID. Bahkan sering sehabis booster nggak lama, dia kena COVID gitu loh dok. Oke. Jadi itu yang kita jadi bingung gitu. Benar. Jadi kalau untuk vaksin ini dia lebih ke meningkatkan kekebalan. Jadi yang disuntikan itu adalah coronavirus yang telah ibaratnya dilemahkan ya, dimatikan. Jadi kayak ibarat singanya ini nggak mati. Singanya ini coronavirus ya, hanya diompongin, gigi-giginya dicabut. Jadi singanya masih ada, tapi giginya udah nggak ada ompong. Sehingga nggak bisa membuat kita sampai yang masuk dalam parah banget ya. Tapi makanya kita ngerasa kalau vaksin kan ada reaksi demam kadang atau apa, karena itu ada masuk singanya gitu. Virus yang dilemahkan. Nah, untuk virus itu tidak memang menjamin untuk tidak terjadinya gitu. Karena apa? Salah satunya lagi di sini adalah mutasi. Yang tadi saya sampaikan tuh. Itu yang pengen saya sampaikan juga, karena di situ kita bisa lihat mutasi segitu banyak tuh. Kode-kodenya L1 titik berapa-berapa. Artinya sudah mengalami mutasi itu sangat banyak gitu.
Sehingga nanti virus yang masuk ke kita, mungkin kayak singa jenis A sama singa jenis B ini hampir-hampir mirip, tapi nggak sama semua sifatnya. Makanya dia masih bisa kena. Tapi setidaknya udah jadi kawan, gitu. Jadi reaksi yang kita harapkan dari vaksin, apalagi saya dorong ibu-ibu semua harus booster ya. Memang karena ketentuannya kita harus sampai booster, baru cukup. Nah, sampai di booster itu harapannya adalah bukan tidak terkena, karena kembali ke prinsipnya tadi, pernah sempat di slide saya, terkena itu kalau apa? Kalau berjabat tangan, kalau sentuhan percikan, droplet, dan sebagainya. Itu bisa kena memang, tetapi tidak parah. Karena udah ketemu temannya doang, hai gitu di dalam. Ada pertanyaan lagi, Dok. Anak-anak kan paling terakhir divaksin ya dibandingin lansia. Karena katanya kalau anak-anak daya tahan tubuhnya juga pasti kalau kena lebih cepat sembuhnya. Tapi saya pernah dengar ada dokter yang mengatakan anak-anak yang terkena COVID, nggak tahu nggak berita dari WA atau gimana, nanti jangka panjangnya anak tersebut cenderung kena diabetes setelah dewasa. Apakah itu berita benar? Justru, Dok. Enggak sih. Memang saya pernah dengar juga yang tentang masalah itu, tapi belum ada sampai sekarang sih bukti klinis. Karena ya itu lebih kan dia cuma spekulasi ya, akan anak-anak yang terjadi sekarang akan ke depannya diabetes lebih rentan. Itu enggak. Karena ini kalau studi kasus biasanya kalau dalam kedokteran itu adalah mengikuti seiring. Nah, kalau sekarang kan belum ada kejadiannya, karena anak-anak yang sakit misalnya kena, dia belum sampai dewasa nih. Jadi belum kita tes secara penelitian kohort namanya. Jadi memang belum terbukti. Selama itu belum terbukti, kita waspada aja ya. Memang namanya sebaiknya jangan kena, lebih baik jangan kena gitu loh daripada sudah kena. Gitu. Dok, kan coronavirus nih yang paling kita takutin waktu itu Delta ya, banyak makan korban gitu kan. Ya. Kalau yang sekarang kan Omicron. Nah, yang menjadi pikiran, soalnya kemarin saya juga baca ada orang yang kena Omicron, kena Delta. Kok mereka bisa tahu? Padahal kan kalau di PCR, kita kan nggak tahu kan hasilnya apa, paling CT-nya doang. Omicron sendiri juga ada yang CT rendah. Nah, bagaimana cara membedakannya gitu Delta sama Omicron? Jadi memang itu sebenarnya ya sama aja sih Bu. Jadi kalau Alpha, kemudian Omicron, Beta, Delta itu hanyalah ibaratnya gimana ya menggambarkannya ya. Jadi dia tuh sebenarnya satu nama, yaitu namanya coronavirus. Cuman memang opini publik yang membuat kayak ibaratnya marketingnya sangat naik ya. Ini ada Omicron, ini ada Delta. Sebenarnya semua sama aja, yaitu coronavirus. Jadi kalau kita membedakan, sebenarnya itu semua adalah gejala coronavirus. Baik dari Alpha sampai Omicron, semua gejalanya itu mirip-mirip. Gitu. Dan apalagi virus itu ketika kena ke manusia, inilah yang seninya dokter ya. Ketika virus masuk ke manusia, manusia ini kan sesuatu yang hidup, bukan sesuatu benda mati ya. Makanya kenapa tadi bisa terjadi mutasi. Ibaratnya virusnya nggak nyangka nih, sampai ke tubuh ini, waduh dia kuat ya, gini-gini. Virusnya bermutasi, mencoba bermutasi untuk lebih kuat, kayak gitu. Waduh, masuk ke tubuh ini lain ya. Gitu. Makanya kita, manusia ini hidupnya, tubuhnya ini sangat bervariasi. Beda orang, beda gejala, gitu. Jadi kalau mau dikatakan sampai seberapa banyak mutasi akan terjadi, sebenarnya di setiap orang itu bisa jadi mutasinya tuh beda-beda. Karena akan mengikuti tubuh tiap orang tuh beda-beda. Contohnya kalau misalnya saya makan ini, kok saya nggak sakit. Ibu ini kok makan ini tenggorokannya langsung sakit, gitu kan. Nah, dari situ aja virus corona ini udah bermutasi, gitu. Jadi kalau mau tanya gejalanya, cara mengetahuinya. Kalau cara mengetahuinya memang menggunakan mikroskop ya. Tapi itu ya saya juga nggak sarankan tuh untuk diperiksa karena memang nggak perlu kita untuk periksa. Yang penting kita tahu bahwa itu corona
Satu pertanyaan lagi dok ya, mau tanya, kalau dulu kan kalau orang kena Delta kan harus minum obat antivirus ya, Avigan lah. Nah, menurut yang berita yang beredar bahwa kalau kita habis mengkonsumsi kayak obat antivirus Avigan, kolesterol kita nanti akan naik. Apakah itu benar? Terus kedua, orang yang terkena waktu Delta itu kan zamannya harus periksa di dimer ya, kekentalan darah gitu ya. Nah, apakah orang Omikron juga perlu periksa? Itu sih dok. Ya, baik. Jadi sebenarnya gini, yang membedakan Delta dan Omikron sangat kontras, itu adalah karena pola grafik pasien di Indonesia yang belum disuntik vaksin dengan yang sudah disuntik vaksin. Jadi sebenarnya opini publik itu membentuk seperti varian Delta nih lebih ganas daripada Omikron. Padahal ini virus yang sama nih, berjalan sama, tetapi bedanya jalan-jalan beda waktu. Yang satu datangnya pada saat imun tubuh semua lagi rendah, yang satu datangnya semua udah pada kuat, jadi dia lewat aja. Nah, yang menyebabkan, jadi makanya itu ini membuang hoax ya, yang mengatakan bahwa misalnya Delta lebih parah, Omikron lebih ini, itu nggak ada. Jadi itu semua hanya karena kita sudah divaksin, sehingga hasilnya kita, nah kebanyakan kita bahkan kalau yang Omikron, kita nggak perlu lagi kan minum antivirus. Karena apa? Kita memang sudah antibodinya udah kuat oleh karena vaksin tadi, gitu. Nah, tadi pertanyaannya apa lagi ya? Yang ya berarti maksudnya kalau kita yang Omikron ini ya nggak perlu periksa di dimer ya. Kecuali orang yang komorbid kali tetap harus periksa kali ya. Iya. Nah, ya D-dimer ini penting untuk memeriksakan kekentalan darah. Nah, kekentalan darah ini memang diteliti, itu pun setelah berjalan beberapa lama ya. Peneliti meneliti bahwa ternyata orang yang mengalami coronavirus itu dia cenderung naik D-dimernya memang tinggi, dan itu memang betul setelah diteliti dibuktikan. Sehingga ini berbahaya buat orang-orang yang mengalami penyakit jantung gitu. Kalau penyakit jantung kan kita berbicara pipa ya. Pipanya ini kalau jantung tuh ada sumbatan, berarti kayak selang ya, ada lumut-lumutnya gitu kan. Nah, udah ada lumut, kemudian ditambah lagi dengan darah yang kental. Jadi kayak ibaratnya air yang udah kental gitu yang lewat. Nah, tentunya akan jalannya semakin lambat, sehingga aliran darah semakin lambat. Nah, ini yang mempengaruhi pada pasien jantung, itu sangat berbahaya. Tetapi sebenarnya aman buat orang-orang yang lain, gitu. Karena dia juga akan turun lagi, gitu. Saya kira pertanyaannya sudah cukup. Ibu-ibu ada yang mau bertanya lagi? Kalau ada yang mau bertanya, silakan di chat gitu loh. Oh ya, satu lagi dok. Kalau orang yang sudah terkena penyakit coronavirus ini kan ada yang kena paru-parunya putih. Nah, apakah benar bercak itu tidak akan hilang, jadi kayak cacat gitu loh? Ya, kalau itu benar. Jadi itu bukan hoax ya, Bu Ibu. Jadi memang sebisa mungkin kalau belum kena ya jangan kena. Makanya kenapa ya penanganan, kenapa kok sampai kita harus vaksin dan lain-lain, sampai berbagai cara untuk kita mencegah, karena memang ini bukan virus yang biasa. Kembali lagi ya, ini bukan virus yang biasa. Karena dia meninggalkan cacat, berbeda dengan virus lainnya mungkin gitu. Nah, dia meninggalkan cacat tuh, saya gambarkan ibaratnya nih, kebetulan kan dokter kecantikan ya, ibaratnya kita jerawat parah yang bikin sampai cekung tuh, scar di wajah, ada kan? Nah, scar ini itu nggak bisa dihilangkan 100%. Jadi seperti piring yang pecah, retak gitu ya, kita lem memang masih bisa. Tetapi kalau penampakan sudah nggak sempurna. Nah, hal itu yang terjadi pada coronavirus yang menyerang paru-paru yang sampai terjadi gambaran opak atau putih.
Tapi bukan berarti semua yang mengalami coronavirus mengalami hal ini. Jadi yang tadi saya bilang sampai hari ke-5, sampai hari ke-10, makanya itu tadi. Sebenarnya paling penting yang pertama tadi juga adalah menganalisa pada saat pertama kali demam. Singkirkan terlebih dahulu yang paling bahaya, yaitu kita berpikir corona. Nah, singkirkan dulu itu. Kalau memang itu dibuktikan dulu, saya corona apa enggak. Setelah itu baru Anda pilih yang lain gitu. Tetapi kalau misalnya kalau corona, maka hari pertama itu adalah golden time-nya untuk melakukan penanganan berupa vitamin, antibiotik, antivirus, gitu kan, istirahat, gitu. Tapi kalau sekarang sudah vaksin, ya nggak perlu lagi antibiotik, tinggal penanganan yang dibutuhkan aja. Oke, Dok, saya jadi tarik kesimpulannya kalau menurut dokter sebenarnya itu Omikron sama Delta ya bilangnya sama corona. Cuman karena kita sudah divaksin jadi gejalanya tidak parah. Betul. Kalau dulu karena pada belum vaksin ya yang maksudnya sampai Delta sampai kena paru-paru. Kalau saat orang udah booster udah apa, paru-paru itu tidak ini. Dan tanda itu biasanya kalau yang dulu pernah ngalamin udah nggak bisa hilang gitu kali ya. Meninggalkan tanda itu benar ya. Ya. Sehingga sekarang dinamain Omikron, terus orang bilang Omikron ringan karena hampir seluruh dunia udah divaksin. Begitu bukan kesimpulannya? Betul. Jadi penanganannya nomor 1, kalau saya dari awal nih dok, hari pertama kita demam, apapun jangan anggap enteng. Jadi nomor 1 PCR swab ya, jangan antigen langsung PCR ya. Iya. Oh begitu. Enggak, sekarang kita antigen aja nggak masalah. Antigen. Jadi kalau misalnya kita di antigen sudah tidak kita negatif, berarti kita baru pikir yang lain, demamnya dari mana. Soalnya baru-baru ini sekarang saya dengar nih lagi banyak demam berdarah ya di Jakarta ini. Iya, sebenarnya semua virus sama sih ya dok, demam berdarah juga penanganannya telat bisa lewat ya. Iya benar. Oke, ya makasih Dokter Herawati ya untuk ininya semua untuk pertanyaan-pertanyaan kita yang bisa dijawab. Dan sebentar kita akan pengumuman ya ibu-ibu. Jadi jangan lupa bulan depan Kamis keempat 28 April kita join lagi ya. Nanti temanya itu adalah komunikasi bebas hambatan. Silakan ditayangkan bisa nggak? Komunikasi bebas hambatan 28 April juga ada pesaksinya. Jadi ibu-ibu semua boleh ajak teman-teman bergabung dalam LOF ini. Minggu keempat. Nah nanti yang belum bergabung dalam grup bisa hubungin Ibu Susan. Bisa ditayangkan nggak ya nomor teleponnya Ibu Susan? Join WhatsApp. Kalau nanti dihubungkan ke WhatsApp, yang boleh ajak teman-temannya untuk join dalam grup di agenda. Ya, terima kasih sekali lagi Ibu Dokter Herawati. Kita akan menutup dengan doa. Silakan Ibu Monica. Ya. Terima kasih Ibu Herawati yang sudah menjelaskan buat kami semua tentang COVID-19. Sungguh sangat memberkati kami sehingga kami boleh mengerti ya. Jadi nenek-nenek ini semua boleh waspada gitu ya. Kebanyakan sekarang udah pada nyantai. Dokter, katanya Omikron ini nggak apa-apa kok, nggak nyerang paru-paru katanya gitu. Cuman kayak flu biasa dan sembuh cepat begitu ya dok? Apakah betul begitu? Iya, jadi harusnya sih waspada, tetap waspada sih. Tapi vaksin harus sampai booster. Oh booster itu harus ya? Harus. Kalau booster Sinovac nggak apa-apa itu? Nggak apa-apa. Jadi pertama, kedua Sinovac, ketiga Sinovac itu nggak apa-apa ya? Nggak masalah. Tapi memang ada, kan sudah ada penilaiannya ya, sebenarnya Pfizer. Itu yang paling bagus sih. Tapi suka pada demam-demam begitu, mungkin paling aman masih Sinovac ya? Oh, justru sekarang paling Pfizer itu diperuntukkan untuk usia yang di atas 50-an, aman. Oh, nggak menimbulkan efek samping ya? Enggak. Malah ada yang bilang, apalagi ketiga ya, jadi enggak sih.
Malah ada yang bilang booster Sinovac nggak ada guna, kalau udah 1-2 Sinovac, ketiga nggak ada guna kata orang. Sebenarnya sama aja sih, Bu. Memang merek ya berbicara. Perang dagang. Perang dagang. Ya, terima kasih banyak Ibu Dokter Herawati. Tadi belum bersaksi ya, sekeluarga kena semua. Sebenarnya mau dengar waktu hamil itu loh, 3 bulan lagi saat-saat ininya. Oh iya. Boleh ditambahin gitu kesaksian dikit? Boleh. Kalau masih ada waktu sedikit aja singkat ya, saya bersaksi. Jadi waktu itu bulan Januari tahun lalu, tahun 2021, itu saya posisinya hamil anak ketiga, usia 3 bulan. Terus awalnya itu dari papa saya dulu. Saya kaget begitu, ya itu tadi adalah pengalaman saya pribadi. Jadi begitu papa saya demam, saya nggak mikir yang lain-lain lah. Saya pikir langsung, waduh jangan-jangan ini nih. Untungnya puji Tuhan di hari pertama Tuhan memberikan hikmat itu langsung saya swab. Jadi nggak telat satu hari pun. Begitu papa saya nggak enak badan dan demam, karena saya tahu biasanya papa saya aktif gitu kan orangnya. Ini tiduran, kayaknya kayak nggak enak badan. Terus saya pegang demam, langsung saya periksa. Nah disitulah saya kena. Sebenarnya waspadanya demamnya udah dapet ya, tapi saya nggak waspada karena saya berharapnya negatif. Ketika hasil tesnya positif, saya juga kaget gitu. Dan ternyata 2 hari kemudian saya positif. Mama saya juga positif, berangsur-angsur. Lalu saya yang pertama juga positif. Nah, jadi kami berempat karantina bersama di rumah. Yang lain justru yang pindah, jadi kami berkumpul bersama. Saya juga sebenarnya udah rumah sendiri, tapi kita kumpul sama-sama. Nah, di situ Suaranya hilang, Dok. Suaranya hilang ya? Hilang. Ada lagi. maaf. Hilang gitu. Maaf. Ini join lagi. Tadi sempat mati laptop. Ya, bisa saya lanjutkan ya. Ya. Jadi waktu itu sempat kita sebenarnya sedih juga, takut ya. Waktu itu mengalami benar-benar kekhawatiran gitu. Suami saya khawatir banget. Suami saya SPOG lagi ya, dokter kandungan, tapi kok istrinya bisa kena gitu. Akhirnya suami saya rawat via telepon gitu kan. Ayo bla bla bla, dan apalagi saya sangat drop karena papa mama saya gitu. Saya sih nggak terlalu mikir dengan kehamilan, saya malah mikir papa mama saya karena usianya sudah cukup berbahaya gitu ya untuk kena virus ini. Nah, akhirnya tapi saya merasakan pertolongan Tuhan adalah saya bersyukur Tuhan justru mengizinkan saya sama cici saya tuh memang khusus menjadi penjaga buat papa mama saya. Bisa bayangkan papa mama saya nggak mungkin bisa punya semangat hidup kalau waktu itu nggak ada saya sama cici. Karena kan kalau virus corona ini stres ya, khawatir, takut, apalagi dengar dari kanan kiri, sana sini. Nah waktu itu saya dan cici saya setiap hari lebih dari suster di rumah sakit. Saturasi oksigen kita punya 5. Saking nggak percaya gitu ya. Kanan kiri, tangan kanan kiri semua dicek. Gitu. Sempat 2 orang tua saya ya, papa mama mengalami kritis. Saya infus sendiri di kamar, kemudian saya pasang oksigen, dan kita anak-anak dari situ juga jadi kompak ya. Yang awalnya sibuk-sibuk semua berlima, sekarang jadi bikin grup sendiri, bilang gimana tolong tangani papa mama, gimana kalau perlu
kita sewa helikopter atau gimana, apalah yang harus terjadi gitu loh, harus kita lakukan. Tapi puji nama Tuhan, memang di situ yang saya rasakan adalah campur tangan Tuhan. Bukan kepintaran saya. Karena jujur kepintaran saya sebagai dokter, di saat saya mengalami hal itu, saya nggak bisa pakai, ibu-ibu. Yang ada itu sebagai anak yang saya rasakan, bukan sebagai dokter. Jadi puji Tuhan, suami saya yang membantu waktu itu, lebih bersikap objektif gitu ya. Suami saya bilang, tenang, kamu tenang. Memang perang kita yang terutama adalah kekhawatiran, ketakutan itu tadi. Kembali ke aman ya dalam lindungan Allah. Nah, jadi setelah itu saya rawat papa dan mama, kami berdoa bersama. Tuhan sembuhkan satu persatu papa, mama, saya, dan Cici. Dan memang saya dan Cici saya mengalami gejala yang ringan. Kita percaya bahwa memang itu sengaja untuk dijadikan Tuhan untuk menolong papa dan mama. Puji nama Tuhan, papa dan mama sekarang sehat. Mama yang sempat sampai waktu itu gini, sempat tidur aja nggak bisa, ibu-ibu. Sampai harus duduk, itu saya udah mau nangis rasanya. Saya berbohong sama Cici saya takut ngomong. Nah itu ya, perkataan iman ya. Saya takut ngomong bahwa Mama nih parah sebenarnya. Harusnya Mama nih di rumah sakit. Saya takut. Saya diem aja. Saya bilang, saya kayak ngerasa sendiri, saya tanggung sendiri gitu. Karena saya takut ngomong ke papa, ngomong ke mama, ngomong ke semua. Saya ngeliat tuh menyedihkan sekali. Seperti saya melihat pasien saya waktu di ICU yang sudah sekarat. Jadi waktu saya lihat mama saya, waduh, saya bilang ini apa yang bisa saya lakukan sebagai anak gitu ya. Ini di waktu-waktu terakhir saat itu saya pikir. Tapi puji Tuhan, Tuhan selamatkan. Saya percaya bukan karena apa-apa, tapi karena Tuhan masih mengasihi kita dan Tuhan masih mau bekerja lewat keluarga kami. Puji nama Tuhan. Ya, puji Tuhan ya ada Tuhan. Kalau nggak ada Tuhan kita bingung banget pasti ya. Iya. Jadi puji Tuhan di saat apapun Tuhan ada di sana, saat sakit, saat sehat Tuhan selalu ada. Puji Tuhan. Terima kasih sekali lagi dan kita akan segera mengakhiri pertemuan ini. Mari kita berdoa bersama-sama untuk kesehatan kita juga terutama supaya dilewatkan dari segala virus-virus apapun ya dan supaya kita juga terus percaya bahwa Tuhan selalu melindungi kita. Bahwa Allah penjaga Israel itu menjaga kita siang dan malam. Haleluya. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan pada malam hari ini Tuhan. Untuk boleh mendengar kesaksian dari Ibu Dr. Herawati. Engkau yang telah menyembuhkannya secara luar biasa, secara mengherankan, secara menakjubkan. Engkau telah memberikan kasih karunia-Nya yang luar biasa pada keluarga Ibu Dr. Herawati. Sehingga semua yang terkena COVID boleh ditolong Tuhan, disembuhkan oleh Engkau sendiri. Karena kiranya juga kami ingin menyerahkan seluruh ibu-ibu dari Love ini ke dalam tangan ya Papa, sehingga kalau Engkau sudah menolong keluarga Ibu Herawati, Engkau juga akan menolong ibu-ibu setiap keluarga daripada ibu-ibu yang hadir, sehingga setiap ibu-ibu boleh merasa aman, boleh merasa nyaman, boleh merasa tenang. Karena ada Tuhan saja. Kami percaya bahwa Tuhan itu lebih daripada apapun Tuhan. Kami tidak akan mengandalkan dokter, kami tidak akan mengandalkan obat, kami tidak akan mengandalkan apapun. Karena kami percaya Engkau sendiri akan turun tangan untuk menangani setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Amin. Tuhan, terima kasih. Tuhan berkati Ibu Dr. Herawati beserta suami, beserta anak. Ketiga anaknya, juga kedua orang tuanya dan saudara-saudaranya. Engkau memberkati pekerjaannya, Engkau memberkati rumah tangganya, Engkau memberkati pelayanannya ya Tuhan. Sehingga Ibu Dr. Herawati boleh menjadi berkat dimanapun berada, boleh menjadi kesaksian untuk memuliakan nama Tuhan dimanapun. Amin. Haleluya. Kami percaya setiap pasien boleh merasakan jamahannya seperti jamahan-Mu sendiri ya Tuhan.
Terima kasih Tuhan, juga Engkau memberkati semua yang ambil bagian dalam meeting pada malam hari ini. Tuhan berikan yang terbaik untuk mereka. Tuhan jagai mereka semua. Tuhan jauhkanlah daripada sakit penyakit apapun. Jauhkanlah daripada virus-virus apapun Tuhan. Juga Engkau semua yang hadir Tuhan, memberkati secara khusus Tuhan. Semua yang hadir telah dilawat Tuhan. Semua yang hadir telah disembuhkan Tuhan. Semua yang hadir telah dipulihkan Tuhan. Karena Engkau Allah yang luar biasa, walaupun kami tidak mengerti apapun yang menjadi masalah persoalannya, tapi Engkau sangat mengerti Tuhan. Haleluya. Cabut segala kekhawatirannya, ketakutannya, cabut di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami percaya iblis sungguh menyerang di pikiran setiap kami ya Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang akan terus menjagai kami, sehingga pikiran apapun yang bukan daripada Tuhan, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga beban-beban yang palsu juga Engkau cabut di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya sendiri kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, karena Engkaulah yang aman Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya dan mengasihi Tuhan katakan, amin. Amin.